Saya bersyukur pada Tuhan yang telah memberikan pewahyuan yang luar biasa semenjak 2016 sampai saat ini. Di mana sesuai janji Allah kepada saya bahwa Dia akan memuridkan anak-anak kita langsung besar damai sejahtera Allah. Di versi daripada bahasa Inggris, I the Lord will teach your children and they will have real peace. Suatu impian saya di mana kita semua dimuridkan langsung oleh Tuhan sehingga amanat agung dapat terlaksana. Sesuai Filipi 4 ayat 15, saya bersyukur kepada jemaat Filipi. Rasul Paulus katakan bahwa jemaat Filipi telah mengetahui di mana mereka diundang untuk turut menjadi mitra kerja, partner dalam pelayanan pengelebaran kabar baik. So dikatakan dalam versi TSE, Paulus berkata, pada waktu aku meninggalkan pertama kali dari Makedonia untuk memberitakan kabar baik tempat lain. Gak ada jemaat lain yang terlibat penuh. Maksudnya sungguh-sungguh menjadi sahabat sekerja saya dan yang menerima berkat juga karena berulang kali mendukung saya dengan dana. Hanya kalianlah yang mendukung seperti itu. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang terkasih yang telah mengikuti pembelajaran Bible Study Intriko Utama. Anda bisa ikut tidak saja menerima pelajaran tapi bermitra menjadi kawan sekerja saya. Sehingga pelayanan ini bisa tersebar di seluruh Indonesia. Karena pelayanan partnership ini dikatakan oleh Rasul Paulus adalah pelayanan di mana pemberian Anda akan merupakan suatu persembahan yang harum bagi Allah. Dan Anda akan menerima persembahan itu diterima di kenan Allah. Maka doanya Rasul Paulus kepada jemaat yang berpartner menjadi kawan sekerjanya untuk menyebarkan kabar baik ini. Allah yang saya layani akan membalasnya dengan mencukupi segala kebutuhan Anda. Karena Dia akan limpahkan segala kekayaan rohani dari surganya yang mulia kepada Anda semua yang bersatu dengan Kristus Yesus. Kerinduan saya bagi Anda yang sudah pernah menjadi mitra kerja, kembali bergandengan tangan untuk berpartner. Dan juga Anda yang baru bergabung di Maret 2020 sampai saat ini dengan setia, saya undang untuk juga berpartner. Lihat apa yang Allah akan lakukan dalam hidup Anda karena kesetiaan Anda. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom, selamat sore semuanya. Senang kita bisa berjumpa kembali, melihat nama-nama yang sudah ada di Bible Study ini. Make me so happy. Dan juga membuat semua tim BTS kita bahagia juga. Thank you so much sudah join. Tepat waktu. So nice to si Laura ada di situ. And Pak Vini Amanu Punjo. Hoe gaat het met u? God zegen allemaal juga ya yang hadir semua. Saudari Juliani, Daisy Natalia. Thank you so much sudah kirim ucapan selamatnya. Lili Haryati, Ibu Lili dari Surabaya ya. Right? And Bapak Herman T dari Probolinggo. Thank you so much Ibu Naomi. Yeay. Untuk dari skincare dari Serang. Gimana bisnisnya di sana Ibu Naomi. And thank you juga untuk Pak Minto yang sudah hadir. Thank you untuk Ibu Insan Sanger. How are you? Senang sekali juga bisa hadir di Bible Study ini. How are you juga Maria Marlene. And ibunya Sky Pascal, istrinya Pascal Ryan. Apa kabar ya? And Nehemia, how are you? Bagaimana kabarnya dari Queensland? Thank you juga untuk Oma Fanny. Thank you juga untuk Lucia. Tumben Lucia bisa ada waktu untuk belajar. Sudah kelar kuliah hari ini. And kita ada Ibu Rika Sudirjo dari Ambon, Manise. Kota yang luar biasa cantiknya ya. Laut itu pemandangan mahal di dunia. Itu ada di mana-mana di Ambon. Thank you so much. Udah itu restoran-restorannya sedap-sedap. Itu rahang tuna. Ada di kapal-kapal restorannya so beautiful. And Mary Galwanta, thank you udah bergabung juga. I hope didengarkan, dicatat dan dipraktekin. And Johan, thank you udah join.
ajak Ria. I know ini jamnya sejam lagi ya selesai ya rumah belajarnya. Thank you untuk Inge yang menyambut semuanya. Ada Ibu Mary Rompas dari Melbourne. Wow, sangat mobile ibu kita ini. Geo barusan ada di Makassar. Sama menemani maminya ya. Pas ada holiday kali Ibu Mary ya. Dan sudah back to school. Dan Ibu Mary sekarang ada di Melbourne bersama Aldo dan cucu terkasih dan mantu cantik. Ibu Carmen, thank you untuk joining. Thank you untuk Brother Talib. Kehadiranmu sangat-sangat menyemangati Apostle loh. Thank you Inge sudah melayani, and Ryan. You already back home? Are you still at the office? Office-nya lagi seru ya, lagi rame ya. Thank you untuk Hartati Gunawan. Apa kabar Ibu Hartati? Boleh kasih tahu juga Ibu Hartati Gunawan, saya lupa dari mana ya, dari kota mana. Thank you so much udah bergabung di Bible Study kita. Oh, Kharit Menir, Pak Basuki Mulya Raharja, apa kabar? Udah lama gak ketemu di Bible Study. Everything good? Pasti everything good. Okay. And Oma Fanny Ong. Thank you semua juga untuk Marlene dari Life Bookstore. Untuk Anda, kita baru dapat ketibaan dari buku-buku dari Amerika langsung. It's very slow here. Okay. And let's learn. Let's ambil buku-buku semua yang baru datang ini, yang the latest expanded version, okay, dari Emotionally Healthy series, okay. I tell you, dari semua pembelajar untuk kehidupan slowing down, kontemplatif bersama Tuhan, the best adalah Peter Scazzero and Gary Scazzero, the best. Detail, benar-benar. And Ibu Yohana Supriyani, selamat sore juga. Halo Maya Wing, apa kabar? And you have Darren di Jakarta ya, aduh senang banget dong. And Leni Manurung, Shalom, apa kabar dari Johor? Jessica Hana, Pati Pelohi, Jakarta Selatan. Oh ya, thank you Jessica untuk hadir kembali Ibu. Sri, thank you sudah bergabung kembali sama-sama Lucia hari ini. May I know Kernova Gobel. Bang, betul saya mengucapkan namanya? Kernova Gobel, Shalom. Shalom juga. Boleh kenalan dari kota mana? Oh, mungkin dari Jabodetabek, bagian mana? Sayang loh, Geo nggak pulang ke Jakarta. Congratulations untuk cucu kedua, kongrat, luar biasa. Ibu Mary, Tuhan berkati dalam waktunya ya. Ibu Mary nggak pernah kesepian lah, nggak pernah sendiri. Thank you juga. Ibu Hartati Gunawan dari Lumajang. Thank you ya. Ada bro kita yang menemani kita semua juga hari ini. Malcolm Forbes, the soon will be daddy. Istrimu tuh ya, orang yang sedang mengandung yang sangat sehat, sangat penuh kehidupan. Aku gak tahu apa rasanya dia, tapi she looks great. You know, you really blessed. Okay? Thank you, congratulations ya Malcolm ya. And Malcolm ini yang melayani di Children Seeker kalau gak salah ya Malcolm ya. And thank you juga untuk Mr. Chef Den Lim dari Bali, saudara-saudara. Ini jago masak kue tiaw. Kapan kita dimasakin kue tiaw? Dan nggak ada duanya dah kalau kue tiaw Pontianak. Thank you Ruth Madeng sudah kembali bersama kita di tengah-tengah kita. Ada di Jakarta, kembali di kantor Gereja Generasi Apostolik. And Ibu Mary, kapan lahir cucu kedua? Kita percaya Allah yang memulai, Allah menyelesaikan dengan sempurna. Sampai hari Tuhan bahkan. Ini baby kedua akan lancar kelahirannya. Amen. Oke, saya mau memulai pelajaran hari ini. Anda siapkan Alkitab, buku catatan, atau post-it. Paling enak post-it, dan tempel-tempel di tembok kayak. Nanti habis masak, makan malam, duduk sebentar, ambil waktu, berikan time and space buat Jesus. And get ready.
untuk apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup Anda semuanya. Oke, so hari ini kita akan belajar kembali the most important thing ya dari seluruh pelajaran masuk ke dalam hadirat Tuhan itu ternyata hasil bukti kita tuh betul-betul emosinya sehat menuju dewasa rohani. Dewasa rohani bukan nggak dilihat dari khotbah ya Bapak Ibu sekalian, tapi dari kelakuan, dari karakter. And we're all OTW. Kita lagi OTW semuanya. And never quit. Jangan nyerah. Jangan patah semangat. Gagal, Anda menyakiti orang, cepat rendah hati datang kaki Tuhan. Dia setia dan adil ngampuni Anda. And pada waktu dia ampuni, kasih karunia masuk ke hati Anda. And Anda akan mengalami a deeper transformation, lebih dalam lagi. Okay? So saya mau Anda semua bisa menikmati apa yang Tuhan sediakan bagi Anda semuanya. The time and season. Kita kalau mengucap syukur bukan hanya because there is a good blessing, notabene keuangan yang cukup, but ada waktu, ada tempat, ada space di mana kita bisa tenang berada bersama Tuhan. Itu yang emas dan perak gak bisa beli sama sekali. And yet God provide for us. And hasilnya kalau kita berikan time and space buat Tuhan, seperti hari ini, Anda sediakan waktu dan ruang. Di mana seluruh gadget Anda, smartphone Anda mati. And let's just get into the paper. Kita lihat ke kertas kita and catat apa yang Tuhan mau sampaikan di hari ini. Okay, so let's intentionally belajar untuk apa yang Tuhan mau kita hidupin seperti Dia. Okay, kita satu dalam doa ya. Thank you Lord Jesus untuk sore hari ini atau malam hari ini di Bali, di Indonesia Timur. Aku berdoa di dalam nama Yesus agar setiap umat-Mu, anak-anak-Mu bisa menikmati apa yang namanya berada bersama-Mu, duduk di kaki-Mu. Apa sih yang dialami Maria, saudaranya Marta, saudaranya Lazarus yang begitu luar biasa sampai mendapat rekomendasi dan penghargaan dari Yesus bahwa Maria telah melakukan satu hal yang perlu. Dan itu tidak akan diambil oleh Yesus. Jadi ada yang kita lakukan akan diambil Yesus. Ada yang perlu sekali. Perlu ada yang memungkinkan Yesus bekerja melalui dan di dalam hidup kita. So Roh Kudus pimpin kami semua. Buka mata hati kami, buka telinga kami untuk mendengar apa yang Kau sampaikan kepada kami dan diwahyukan oleh Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Alright. Saya kepingin membagikan kepada Anda a good question untuk dari tanda kelima bahwa we are actually following Jesus and kita tuh betul-betul hidup menyenangkan Tuhan. Satu hal yang saya perhatikan adalah bagaimana hidup bersama Tuhan itu seindah lagu yang kita nyanyikan gak? Saya tuh kagum dengan lagu-lagu yang liriknya bagus sekali. Sayangnya pada waktu saya berhenti dan tenang di hadapan Tuhan, ternyata apa yang kita nyanyikan di dalam lirik lagu-lagu rohani itu kita tuh gak ngelakuin. Nah, apakah kita itu sekedar dihibur oleh hiburan rohani? Okay. Atau kita itu betul-betul berjalan di dalamnya. Because Tuhan Yesus mencari orang-orang yang dikenal Dia dan mengenal Dia. Dan Tuhan Yesus itu mencari orang-orang yang hidup seperti di dalam 66 buku yang kita baca. Termasuk kalau kita melakukan dosa, pemberontakan sama Tuhan, meninggalkan Tuhan seperti raja-raja Israel. Bahkan Raja Salomo melakukan dosa seperti Daud. Semuanya itu
with all yang variatif seperti itu, apakah kita berada di dalam ruang, di dalam tempat, waktu yang kita izinkan? Ini kata-kata yang hebat sekali loh. Kok Allah yang dahsyat itu kok kita izinkan ya? Kita izinkan untuk bisa berada bersama kita dan tinggal di dalam kita, dan mengerjakan di dalam kita apa yang namanya buah-buah dari hidup bersama Allah. Oke, di Yohanes 15 tentu untuk kita bisa mengerti tanda kelima daripada seorang murid Kristus, itu tandanya tuh kasih. Oke, sebelumnya kita mau masuk ke pelajaran ini, saya mau bagikan ke Anda semuanya kita ambil dari 1 Korintus 13. Ini yang bikin pasal ini, Rasul Paulus itu rasul kasih. Benar-benar mantan pembunuh berseri, mantan orang sadis, kejam, tidak ada maaf bagimu, berontak yang anti gigih, yang radikalis lah pokoknya ya, bisa menjadi orang yang panjang sabar, lemah lembut. Itu 1 Korintus 13 ayat 4-8. Amin. Dia tulis, gak mungkin dia tulis apa yang dia gak ngalami, yang dia gak hidupi, yang bukan dia. Karena kita gak mungkin dikasih surat para rasul oleh Roh Kudus yang isinya orang munafik, gak mungkin. So rahasianya dia buka semua. Dia buka semua. Oke. So di 1 Korintus 13 ayat 1-3 dulu ya. Rasul Paulus itu gambarkan bahwa patokan kita itu, ini orang-orang senior loh. Yang di ayat 1-3 ini orang senior semua. Yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini, orang senior ya, maksudnya aktif di pelayanan, dan pelayanannya udah kelas tinggi, pelayanannya udah tenar, duniawi lah, mendunia intinya, right? And yet bisa tidak diakui pengikut Kristus. Bisa tidak ada bagian di dalam kerajaan Allah at all. So ini bikin saya, tentu saya levelnya karena saya guru, saya khotbah, saya mengembalakan, dalam praktek konflik, dalam praktek fighting di dalam gereja, saya mesti bisa mempraktekkan apa yang Yesus perintahkan di dalam saya, melalui saya, sehingga keluar nih 1 Korintus 13. So ini bukan teoritis, ini memang praktis. Dan kita harus menjadi praktisi. Sebab bagi orang yang mencintai Tuhan, dia pegang perintah Tuhan. And if we don't do it, kalau kita tidak melakukan kehendak Allah, kita nggak dikenal Allah. So ini udah akhir zaman ya, jadi kita nggak mungkin bisa main-main. Yang namanya awalnya dulu kita semua excited about being in the church. Kayaknya panggung gereja itu yang paling seru gitu loh. Apalagi sekarang udah pakai teknologi, AI masuk kayak di dalam presentasi gereja. Okay? And saya dengar interview dari Carrie Nieuwhof menginterview Max Lucado atau Lucido. Kalau Anda pernah dengar Max Lucado, aduh saya suka sekali. Kalau ngomong itu penuh kelembutan kasih. And he is such a beautiful evangelist. And dia di interview, and this is what he said. Okay. Saya tuh senang sekali, saya nggak usah rapat majelis 2 kali seminggu, selalu sesudah either makan malam, jam makan malam atau sesudah makan malam. Saya nggak usah rapat staff pagi-pagi hari 2 kali seminggu, yang selalu menjadi breakfast meeting. And istrinya suatu hari dia pulang dari pelayanan, and dia masuk ke rumah, very lembut and very light orangnya, pribadinya enak sekali. Tetapi istrinya setelah menidurkan anaknya, kemudian dia ketemukan istrinya sambil dia masuk, istrinya sudah tuck in the babies,
And dia lihat istrinya geletak di lantai, di atas karpet. Seperti badannya kayak fetus, kayak baby, mengkerut. And dia tidak pernah mimpi bahwa istrinya seperti itu dalam kelelahan dia. Sampai dia bawa ke psikiater, baru tahu istrinya dia tuh depresi. Dan dia nggak ngerti. Karena dia sendiri gak pernah ngalami depresi. Dia is always exciting by himself. Pelayanan di mimbar, exciting, lihat urapan Allah bekerja, jiwa-jiwa terima Yesus, tersentuh. Tapi istrinya di rumah sendirian, kesepian. The most important thing, yang paling parah tuh kesepian. Kesepian karena punya suami, punya sahabat, punya kekasih, punya kepala keluarga yang selalu absen. Okay. Dia mesti bersihin rumah, nyuci baju suaminya, masak, belanja, jemput anaknya ke preschool, ke PAUD, yang satu masih menyusui. Semua dia lakukan sendiri. So setelah dia selesai ikutin istrinya, menemani istrinya, dokternya berkata bahwa istri kamu yang namanya hardcore depression, depresi berat. Oh, dia sampai ngeliatin istrinya, oh depresi ini kayak gini tuh. Jadi buat dia juga jadi pelajaran. Dia nggak ngerti. And suatu hari dia bilang, hai kamu ikut yuk, kita rapat sama-sama untuk majelis, let's have dinner meeting. Dan pada waktu dia mengatakan itu, istrinya hanya menangis, menggeru-geru, nangis keras. Dia kaget, loh kok nangis. Jadi itu masih fase kesembuhan ya. Dia bilang, boleh gak aku bisa ada kamu aja di rumah, gak ada rapat. Terus, and spend time with me. Dan eat together with me, just the two of us. I think artinya hidup tuh dalam pernikahan itu mesti ada itu. So, dengan senang sekali sekarang dia udah ada tim pastoral baru. Dia tidak ada 2 kali seminggu rapat di jam 7 pagi untuk breakfast. Dan repot mesti menyediakan segala-galanya. Istrinya mesti ngatur semua tapi tidak ada rapat, tidak termasuk tim rapat. Terus yang waktu diajak malam tim masuk ke rapat majelis tidak mau, bahkan nangis, meraung-raung. Okay. Suaminya gak pernah tahu. Nah itu semua karena kita tidak ikut timeline-nya Tuhan. Ritme hidupnya Yesus waktu jadi manusia. Kita pikir setelah kita lahir baru, bertobat, berbahasa roh, punya karunia Roh Kudus. Hidup itu selalu kerja buat Tuhan, kerja buat Tuhan, kerja buat Tuhan. Sampai ngeliat jiwa-jiwa diselamatkan. Semua mesti ngalami apa yang kita alami. Rasanya kita bangga, udah puas. Tapi yang menikah, atau kalaupun saya nggak menikah, saya punya orang tua dulu. Yang sekarang sudah meninggal. Punya kakak, adik, punya ipar, punya masa hubungannya jadi putus, you know man? Nah, you can minister the world, but you lose your soul. Anda bisa melayani dunia, tapi kehilangan nyawamu. Jadi Paulus ngomong di 1 Korintus 13, dia kasih ringkasan lah. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, artinya you're a preacher, speaker, top leadership speaker. Bahkan lebih tinggi lagi, bahasa malaikat pun dikuasai. Tapi jika aku yang berbahasa malaikat, berbahasa semua, Belanda, Inggris, Prancis, Jerman, dan berbahasa fasih untuk menyampaikan kebenaran di semua negara bisa disesuaikan, tidak perlu pakai penterjemah. Tapi kalau aku gak ada kasih, tuh seperti makhluk kado terhadap istrinya, anak-anaknya. Istrinya udah depresi, ditinggal berbulan-bulan, bertahun-tahun kali itu udah ritmenya kayak begitu. Dia gak sadar. Selalu dia seneng sendiri, exciting sendiri. Pas sampai rumah, shock. Lihat istrinya yang sudah depresi dan dia gak ngerti mau diapain. So gak semua pendeta bisa loh melayani depresi dan stres. Dan banyak orang, seperti satu pendeta Julianto Simanjuntak berkata, sebetulnya banyak orang atau hamba Tuhan yang udah depresi, mungkin udah stadium 4 sakit gangguan mentalnya. Emosinya gak sehat. Tapi karena kalau dikonotasinya kalau ke psikiater atau ke psikolog, artinya gangguan jiwa. Gila kali. Ternyata tidak.
Dan kalau kita lihat Alkitab, lihat kitab Mazmur, ya ampun. Lihat jalan hidupnya Yesus setiap hari. Yang dia utamakan adalah kesehatan emosi. Yang hanya dapat diperoleh di dalam hubungan intim dengan Tuhan. So ini buat pengkhotbah-pengkhotbah nih ya, ayat 1. Yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat. Ini yang sibuk di pelayanan, diundang kiri kanan karena akurat nubuatannya. Orang bisa kecanduan ibadah karena ada nubuat, ada pesan-pesan Tuhan khusus yang tepat, akurat. Okay? Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat. Dan aku mengetahui segala rahasia. Dan jago penyingkapan firman-Nya. Kayak ini apostolic prophetic Bible teacher. Dan memiliki seluruh pengetahuan. Oke, ini udah kelas rektor Bible School kali ini. Oke, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, ini signs and wonders, 9 karunia roh keluar semua. Oke, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, kalau dikoneksi dengan kehidupan Max Lucado, dengan istrinya, dia nggak tahu istrinya udah depresi, aku baru ngerti relevannya. Keluargamu tidak mengenal kasih Kristus. Anakmu aja gak kenal kamu. Gak ada kasih di dalam keluargamu. Oke? Kamu gak berguna. Di kerajaan Allah gak ada gunanya. Anda ingat Yesus berkata seperti garam hilang asinnya. Kalau udah hilang asinnya jadi pupuk aja gak bisa. Apalagi untuk membumbui makanan. Dan di ayat 3. Nih ya yang penuh. Ini jadwal khotbahnya penuh nih. Orang ini pasti laku sekali nih. Ayat yang ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku. Sama seperti World Vision. Kalau Anda baca bukunya Emotionally Healthy Church. Ada kesaksian pendirinya saja. Yang pertama. Yang sekarang saya rasa World Vision is still going. Pasti bagus sekali. Udah belajar dari kesalahan pendirinya. Membagikan segala waktunya. Harta, fundraising seluruh dunia, kirim pertolongan bagi kemiskinan di Afrika. Tapi anak istrinya nggak punya waktu sama dia. Anaknya lulus sekolah, tapi papinya nggak pernah tersedia. Istrinya juga. Mereka meninggal dalam kondisi sangat mengenaskan. Jadi Anda bisa memiliki seluruh dunia, Markus 8 ayat 36, tapi kehilangan nyawamu loh. Bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Ini filantropis rohani banyak. Bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tapi jika aku tidak mempunyai kasih, ke keluarga dong, ke rumah sendiri. Sedikit pun gak ada faedahnya. Jadi ini daftar orang-orang, 3 macam orang yang gak berfaedah di kerajaan Allah. How do you feel about it? Bagaimana Anda perasaannya membaca ini? Ini reality. Karena Paulus pasti ngerti pengalaman ini. Dia pasti pernah ada di sini. Gak mungkin gak. Ekstrim, bekas pembunuh, penganiaya, kelas teroris lah. Ya, menjadi ekstrim. Orang yang lemah lembut, panjang sabar. Kita gak bisa nulis apa yang kita gak punya, you know. So, di ayat 4-nya, kemudian Paulus membagikan deskripsinya. Jadi ada 3 orang ya, yang gak ada bagian di kerajaan surga. Nah, ciri-cirinya kasih, itu sabar. Jadi ini pengalaman para hamba Tuhan, Peter Scazzero. Istrinya keluar dari gerejanya, gak mau di kepemimpinan dia. Karena sibuk banget entertaining di gerejanya, seminar pagi hari, siang hari, malam KKR itu bisa per bulan jalan terus tuh. Tapi pas pulang anaknya aja gak disentuh, anaknya aja gak diajak ngomong, PR-nya aja gak dilihat, belajar apa tidak tertarik, semuanya Gary Scazzero. So you really need to get the book of Gary. Bagaimana dia sampai gak tahan? It's because she was lying. Dia hidup dalam pura-pura, banyak bohong, banyak dusta. And akibatnya dia menderita sendiri gara-gara apa sikap yang dia ambil. Dia gak ambil sikapnya Tuhan. So he quit. Itulah bukunya awalnya, buku ini judulnya I Quit.
Nah, setelah dia bertobat melalui proses yang namanya silence and solitude, slowing down, contemplative spirituality, dia baru bisa tulis, oh my God, aku salah. Ada 8 things you have to quit to change your life. Justru dia tulis yang perlu Anda quit, yang ini ada 8 hal. Don't quit your marriage, don't quit your church. Jangan nyerah sama gerejamu, jangan nyerah sama perkawinanmu, jangan nyerah sama keluargamu, jangan nyerah sama komselmu. Never quit. Why don't you look into yourself? Okay? So kasih itu sabar Bapak Ibu sekalian. Kasih itu murah hati. Saya mau pakai English Bible boleh ya? Let's see the Message Bible. Love never gives up. So nggak cocok if you quit on your church, quit on your husband, quit on your family, quit on your marriage. Anda nyerah perkawinan, nyerah suamimu, tapi nggak tahan KDRT, kekerasan, abuse. Anda bisa ambil space untuk retreat kepada Tuhan. And trusting God, and of course mama yang ngerawat anak, ya bring your children. Okay? Pasti oma opa senang bisa dikunjungi sama cucu-cucunya, right? Now, ada caranya. Jangan pakai kekuatan sendiri, and Anda nggak perlu kok mengorbankan diri untuk disiksa, nggak ada. Kayak mau verbal abuse, mau mental abuse, mau physical abuse, sexual abuse. No, Tuhan gak suruh itu. And how can God protect you? Anak, kita mau bicara di situ. Okay? So dikatakan di Message Bible, love never gives up. Love cares more for others than for self. Jadi kasih itu sabar, artinya kasih gak pernah nyerah. Kasih itu peduli lebih kepada orang lain daripada dirimu sendiri. Love doesn't want what it doesn't have. Kasih itu gak kepingin memiliki hal-hal yang udah tahu gak punya. Dan gak mampu. Love doesn't strut. Kasih gak bermegah. Gak jalan gagah pala diangkat gitu loh. Love does not have a swelled head. Kasih gak bikin kepala gede. Karena punya talenta, skill. Doesn't force itself on others. Kasih itu gak maksa orang gitu loh. Okay? Isn't always me first. Gak selalu gue dulu dong. Buat gue untungnya apa? Doesn't fly off the handle, nggak ngelepasin pegangannya, dilempar gitu. Doesn't keep score of the sins of other, nggak bikin scoring board, salahnya orang berapa kali terhadap kamu. Okay. Doesn't revel when others grovel. Takes pleasure in the flowering of truth. Sangat bersyukur menikmati kalau kebenaran itu berkembang pengertiannya. Puts up with anything, dapat menanggung segala hal. Trust God always, percaya pada Allah selalu senantiasa. Always looks for the best, selalu mengharapkan yang terbaik buat orang lain. Never looks back, gak pernah lihat ke belakang ngorek-ngorek masa lampau. But keeps going to the end, tetapi terus maju sampai akhirnya. Untuk Anda mengerti ya, keeps going to the end. Ini namanya resilience. Resilience and gritty. Gritty. Anda mesti beli bukunya Angela Duckworth. Yang bikin anak itu juara sekolah. Yang bikin anak itu yang biasa-biasa main-main gak ada IQ-nya rata-rata. IQ kan cuma berdasarkan matematika. Yang bikin anak itu bisa selesai sampai menjadi profesor, dokter, ahli bedah, filantropis, orang-orang yang humanitarian seperti Dr. Ben Carson, he has this. Dalam perjalanan hidupnya 33 tahun dari orang dumb, orang yang dibully, orang melarat, bukan miskin, melarat di bawah standar, bisa berubah karena satu pengajaran maminya yang mengatakan, kamu bisa melakukan apa yang kau mau. Kamu bisa melakukan, berbuat apa yang kau ingini. Kamu bisa pergi ke bagian mana yang kau mau. Kamu bisa bermimpi besar. Asal kamu membaca buku.
Dan setelah dia baca buku ke perpustakaan umum, public library di kota itu, sekalipun ada demo, ada perang rasisme, nggak pusing. Dia jalan pakai radio kecilnya, dengerin musik-musik classical music, orkestra yang sangat menenangkan jiwa dia. Dia masuk ke library, dan dia berkata, ternyata di antara dua sampul tebal ini, terdapat semua impian-impian, perbuatan-perbuatan peraih-peraih dunia yang dari tidak ada apa-apa, tidak punya apa-apa, menjadi somebody. You can do whatever you want to do. You can go to wherever you want to go. You can be whatever you want to be. You can dream whatever you want to be. As you read between the cover. Baca antara dua sampul. Lakukan ini pada anak-anak Anda. Dengan Anda memodelkan tiap hari Anda baca buku. Lama-lama dia niru. Kids always follow the parents. Kalau parentsnya sibuk di gadget, sibuk di TV, it will never happen. And maminya sebagai ART mengerjakan pembersihan 3 rumah orang kaya. Berkata kepada 2 putranya yang diajak duduk di depan dia. Mami belajar. Orang yang kaya. Kalau siang hari gak pernah nonton TV. But they read books. So mama wants you to go to the library. It doesn't cost you anything. Gak bayar apa-apa. And read book. Dan tiap hari minimum 1 minggu 2 buku. Dan bikin excerptnya. Bikin ringkasannya. And mama akan baca. Padahal mamanya gak pernah bisa baca. Hanya marking aja. Karena dia buta huruf. Tetapi biarpun buta huruf, maminya punya yang namanya resilience. Ketangguhan, ketabahan. Dan grit. Mau. Yang bikin orang sukses itu bukan hanya intelek. Tapi grit. Ketangguhan. Ketidaknyerahan. Ketabahan. Ketahanan. Itu lambang sukses. Dan itu ada di dalam kita. Karena Roh Kudus tinggal dalam kita. So, saya mau Anda semua perhatikan baik-baik. Bahwa kasih itu membuat potensi itu menggelora. Berkembang. Kasih itu membuat Anda terbakar. Bikin Anda gak gampang nyerah. Ya, Anda nggak main pity party sama sekali. You know, Anda betul-betul hidup sebagai orang yang peduli. So Ben Carson berkata seperti ini, buat apa kamu cuma pinter akademis, tapi you're not humanitarian. Kamu nggak ada hidupan sosial, nggak peduli orang. And you know, dia satu hal yang dia katakan, yang buat saya sukses, 33 tahun bisa menjadi ahli bedah pertama terbesar di dunia di rumah sakit John Hopkins. Yang berhasil di usia 33 tahun. Kayak usianya Yesus mulai pelayanan loh. Selesai pelayanan. Dan dia bisa melakukan pemisahan kembar siam di kepala. 2 baby Jerman di usia 7 bulan. Hari ini dewasa normal. Dia 33 tahun seperti orang yang udah pengalaman luar biasa. Dia punya kemampuan imajinasi 3 dimensi dari mata dan tangannya. Dan dia bisa pimpin 17 ahli bedah terkenal di dunia di Amerika. Untuk melakukan arrangement. Kayak dirijen mengatur semua alat musik. Untuk melakukannya. Kepada si baby ini. Dan hanya bisa sejam loh. Otak baby itu di frozen. Hanya bisa sejam. Baby itu di freeze. Kemudian harus cepat balik lagi dan darah mesti mengalir normal. Saya gak bisa bayangin. And then Ben Carson berkata, the most beautiful being on earth is those who have brain. Brain is beautiful organ. So bagaimana Anda memakai otak Anda will determine bagaimana Anda merajut otak Anda. Oke? So saya mau kasih tahu kepada Anda, orang yang memiliki kualitas ini affect the brain, mempengaruhi otak. Namanya kasih. Kasih itu membuat orang mengasihi orang lain, sabar, baik hati, tidak meluap dengan kecemburuan, tidak membual, tidak sombong. Ini dari BEMK ya. Ia tidak angkuh, tidak kasar, ia tidak nggak memaksa orang lain untuk mengikuti kemauannya sendiri, tidak juga cepat tersinggung dan tidak dendam.
Orang yang mengasihi orang-orang lain, tidak senang dengan kejahatan. Ia hanya senang dengan kebaikan. Ia tahan menghadapi segala sesuatu dan mau percaya akan yang terbaik pada setiap orang. Dalam keadaan yang bagaimanapun juga, orang yang mengasihi itu tidak pernah hilang harapannya dan sabar menunggu segala sesuatu. So, teman-teman semuanya, hari ini Anda tahu di 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Saya udah ngajarin ya. If you want love, Anda fokus dulu deh, bisa 1 tahun tuh hanya fokus di Injil Yohanes, di surat Yohanes 1, 2, 3, di surat Paulus kepada jemaat Efesus. All those book itu dipeluk, dibungkus, diamplopin dalam kasih. Apa yang Anda renungkan, apa yang Anda ucapkan, renungkan, bawa, dengarkan. Setiap kali renungkan itu kayak sapi mengunyah rumput 8 kali. Habis masuk dikunyah, muntahin lagi, kunyah lagi, muntahin lagi, kunyah lagi 8 kali. That's what meditation is. Okay? Slow reading, baca perlahan. Kalau Anda mau slow down, bikin tempat dan waktu khusus buat firman itu yang diucapkan Allah bekerja. Kalau nggak bekerja percuma dong. Allah berbicara melalui Nabi Yesaya. Firman itu tidak kembali sia-sia ya. Tapi melakukan semua yang Allah suruhkan. Ayo. Berarti dan Ibrani 4 ayat 12. Firman itu hidup dan kuat. Memisahkan jiwa dan roh. Jadi siapa yang bisa memisahkan emosi sakit, pikiran kacau, pikiran parno, kehendak keras kepala, keras hati dari Roh Kudus yang mau menjadi dirijen manajer seluruh emosi-emosi kita. Sehingga kita nggak dikontrol salah satu emosi, tapi dikontrol oleh kasih. Kali Inside Out 3 akan masuk emosi kasih. Udah pasti, ada satu anak kecil interview semua aktor aktris yang menjadi voice actor. Ditanya, where is that one emotion that is not there? You introduce anxiety, but where is love? Because love will destroy all fear. Kasih itu akan melenyapkan semua ketakutan. Takut itu penyebab dari segala anxiety, overthinking. Oke, untuk itu Anda ditaruh Tuhan di dalam hati dan jiwa Anda. Kerinduan untuk to be with Jesus. Are you longing to be with Jesus? Do you desire to know and love Him more, deeper, deeply, and authentically? Anda rindu gak bisa mencintai Tuhan itu secara otentik dan dalam sekali? Okay? Now your soul, jiwa kita itu memang dibikin Tuhan. Long for a quiet and safe place to be vulnerable with Jesus, our good shepherd. Kita punya jiwa, itu dibikin Tuhan. Rindu banget untuk berada di tempat yang tenang dan aman. Tenang dan aman. Kayak Getsemani gitu loh. Ya, kayak Bukit Zaitun. Yesus punya tempat-tempat tertentu. Yudas Iskariot aja tahu kok. Makanya waktu mau ditangkap kan dia tahu. Dia ada di tempat yang kita biasanya kumpul di jam-jam ini. Jadi udah tahu. Berarti si pembunuh, pengkhianat udah tahu ritme hidupnya Yesus sebagai manusia waktu di bumi. Makanya jejaknya kapain jam berapapun udah didaftar. Jadi Yesus punya rule of life, struktur waktu hidup. Ngatur kehidupannya dia. Nggak asal aja, nggak flow, nggak ngalir. Tapi betul-betul dia atur hidupnya. Sehingga semua jadwal kerjaan dia sesuai kehendak Bapaknya tercapai, selesai. Makanya Yesus selalu sampai titik terakhir di kayu salib dia berkata tetelestai, sudah selesai, kontrak sudah lunas, pembayaran sudah diselesaikan, sudah dilaksanakan, finish. Gak ada satu yang kurang, gak ada yang satu kebanyakan. Yesus gak pernah overthinking atau overworking, gak pernah. Di tengah jadwal itu, to-do list, dia masukin waktu untuk sengaja untuk berada bersama dengan Bapaknya. Karena semua instruksi dari Bapaknya. Dan dia berkata waktu dia usia 12 tahun,
Ibu, tidakkah kau tahu, dia ngomong sama mama asuhnya dia, tidak kau tahu bahwa bisnisku, pekerjaanku melakukan kehendak bapakku? 12 tahun. So dia punya agenda di 12 tahun. Atau mungkin sejak dijanin dia udah punya agendanya. You know? Jadi kalau Anda mau hidup seperti Rasul Paulus dan ditransformasi dari mantan pembunuh berseri menjadi rasul kasih Allah. Oh, Anda mesti punya pola hidup kayak Paulus. Makanya di 1 Korintus 11 ayat 1 Paulus ngomong apa? Ikutlah aku sebagaimana aku ikut Yesus. Di belakang. Jadi nggak cukup hanya di belakang istri yang berdoa, yang baik, suaminya terkenal di pintu gerbang. Enggak. Di belakang layar kehidupan suaminya. Suaminya sendiri, jangan istrinya. Di belakang kehidupan belakang layar suaminya akan menentukan kualitas hidup di depan layar. Kehidupan di belakang panggung menentukan kualitas di depan panggung. Anda nggak akan mantap, nggak akan yakin pede tentang Yesus dan hubungan Anda dengan Yesus kalau di belakangnya kopong, hanya menggelegar di depan. Mau berapa lama kau? Anda bisa bicara bahasa manapun, bahasa manusia manapun, bahkan bahasa malaikat kalau nggak ada kasih. Kasih itu nyata di rumah tangga. Yang keluarga di rumah yang tahu. Bukan yang nonton Anda di depan mimbar. So, you need to cultivate. Anda perlu pupuk kerinduan di jiwa Anda. Untuk rindu mengenal Yesus lebih dalam lagi. Untuk rindu berada bersama Yesus supaya Anda diubah menjadi serupa Kristus. Galatia 4 ayat 19. Itu motonya. So Anda mesti pupuk keintiman dengan Tuhan. Itu disengaja bikin. Itu butuh waktu dan tempat. Katakan time and space. Nah pada waktu Anda memberikan time and space. Di Lukas 5 ayat 16. Kita baca sebentar. Bagus sekali. Tapi saya minta dikeluarkan dari NIV Bible. Dan ternyata semua rasul-rasulnya bisa melakukan pekerjaan yang dahsyat, bahkan lebih besar daripada Yesus. Karena Yesus mesti menyelesaikan tanggung jawabnya untuk menjadi dosa kita, menjadi pembayaran dosa kita, dan menjadi penebus kita. Makanya kita mampu melakukan perkara besar, jauh lebih besar yang dia lakukan. Sesuai Yohanes 14 ayat 12. Tapi ciri-cirinya muridnya Yesus, semua menghidupi kehidupan aturan hidup harian, persis kayak Yesus. Lihat di Lukas 5 ayat 16. Kita baca dari ayat 15 ya. Yet the news about him spread all the more. Jadi ini orang terkenal ya. Yet the news about him spread all the more. So that crowds of people came to hear him. Sampai banyak orang datang ngumpul. Ini daya tariknya Yesus gila-gilaan loh. He's busy and popular. Terkenal banget. Okay? And to be healed of their sicknesses. Oh, tambah laku lagi. Dan semua orang banyak. Crowds loh, ini Bapak Ibu sekalian, crowds. Bukan berapa jiwa. Crowds came to hear him and to be healed of their sicknesses. So saya mau tanya, jadwalnya Yesus per hari padat apa tidak? Oh, lebih padat daripada pengusaha manapun. And yet dia kalem, tenang, dan rendah hati. Dan dia ayat 16. But Jesus often withdrew to lonely places and prayed. But, saya suka kata but di depan. Itu yang menjelaskan latar belakang ayat 15, itu ayat 16. Dia sering mengundurkan diri dari banyak orang, dia memisahkan diri. Okay? Bukan gangguan emosi loh. To lonely places harus tempatnya aman dan tenang. Untuk Anda bisa vulnerable kepada Tuhan. Untuk berdoa. Oke, kita lihat di Markus 6. Di ayat yang ke-30. Wow, di tengah-tengah keberhasilan pelayanan murid-muridnya. Ini menti-mentinya loh. Yang akan meneruskan dia loh. Oke. Di Markus 6.
ayat yang ke-30. Kita lihat dari Indonesian Bible ya. Kita lihat murid-muridnya semuanya excited kembali setelah memberitakan kabar baik pakai nama Yesus. Wah, tanda-tanda ajaib itu keluar, orang pelepasan, setan keluar. Kita lihat, kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Jadi, wah, Yesus pendengar yang baik. Lalu dia berkata, catat ya, Bapak Ibu sekalian, catat nih perkataan dia. Relevan dengan, kayaknya gak cocok ya. Kita gak kayak gitu. Pendeta-pendeta sekarang gak kayak gini. Tapi kita kan mau jadi serupa Kristus kan. Oke. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi. Di tengah sukses dan keberhasilan. Yuk ke tempat yang sunyi. Supaya kita sendirian. Dan beristirahatlah seketika. So it's so urgent. Untuk seketika itu dimasukin loh kata-katanya. Seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi. Sehingga makan pun mereka gak sempat. So Anda mesti lihat kayak alun-alun penuh orang. Datang silih berganti, datang pergi, datang pergi. Mereka, Yesus tuh di tengah-tengah mereka. Oke, sambil dengerin cerita anak-anak buahnya. Dan then dia berkata, kayak orang banyak ini kayak gak ada artinya gitu loh. Ayat 32. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. So mereka langsung meninggalkan crowd. Kalau kita kan, wow, lihat tuh berapa yang hadir. Pakai kloker, pakai clicker. 30 ribu yang hadir. Wah, sampai gak terhitung deh. Clickernya gak sampai jutaan. Ayat yang ke-33. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dan semua kota di tempat itu, sehingga mendahului mereka. Diuber. Ketika Yesus mendarat, kan naik kapal menuju tempat sunyi. Ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajar banyak hal kepada mereka. So kita lihat di sini, belas kasihan itu kasih bukan? Kalau kembali ke 1 Korintus 13 ayat 4-8. Mentingin orang lain daripada diri sendiri kan. Tetapi pada waktu perjalanan dari keramaian murid, itu baru keramaian murid-muridnya yang ditonton orang banyak yang silih berganti. Dia ngajak ke-12 muridnya pergi sama dia. Yuk masuk kapal ke tempat sunyi. Di tempat sunyi itu, di kapal dia berdoa ke Bapaknya. Selesai tiba di sisi yang lain dari danau itu. Hatinya iba. Hatinya penuh belas kasihan. Nah untuk ini hasil daripada Anda sediakan time and space untuk berada bersama Bapaknya. Nggak selalu sama orang. Anda mesti punya space. Kayak space antara diri Anda dan orang. Dan tapi punya space untuk Tuhan di dalam Anda. Untuk Anda di dalam Tuhan. Nah ini namanya spiritual formation. Contemplation. Ini namanya kehidupan kontemplatif demi pembentukan rohani. Kalau tempat kami ajarkan yang namanya practicing the way. Untuk supaya Tuhan bisa bentuk karakter dia, pribadi dia di dalam hati yang baru, roh yang baru kita itu. Dan kasih makan manusia roh itu. Nah bentuknya adalah Anda menjadi orang yang otot mendengar Tuhannya terbentuk. Biar lama tapi terbentuk. Enggak, ini bukan mengenai speed, ini namanya slowing down. Supaya kalau Anda bisa diajak ngomong banyak orang. Anda lihat deh kayak Yesus ya. Di tengah banyak orang dan muridnya lagi excited, adrenalin lagi tinggi.
Dia tuh bisa pay attention to the father loh. Bisa beri perhatian ke bapaknya. Bisa beri perhatian ke kondisi emosinya murid-muridnya yang dia takut kecapean. Dia bisa dengerin emosi dia. Aku butuh tenang nih. Terlalu banyak orang mengelilingi aku sepanjang hari. Itu tuh namanya kehidupan slow down. Bukan pekerjaannya dikurangin dan kecepatannya dilambat-lambat. Bukan. Sama kerjanya banyak. Cuman dia make sure semua kerjaan yang dia lakukan itu dilakukan bersama bapaknya, sesuai kehendak bapaknya dan tidak miss apapun. Itu prakteknya namanya slow down. Oke, so itu yang kita pelajari di tanda kelima daripada murid yang betul-betul rohaninya sehat is love. Dan kita tahu guru yang paling bagus mengajar sampai hari ini itu namanya Martin Buber. Anda ingat kan tabel ini 2? Seeing God in the eyes of your enemy. Melihat Allah di mata musuhmu. Itu Matius 5 ayat 44, no joke loh. Saya baru ngerti ya. Cintailah musuhmu seperti kau cintai dirimu. Doakan berkati musuhmu. Wow, itu deep man. Itu artinya yang Anda juga gak suka tentang diri Anda, yang Anda juga gak suka tentang batin Anda, kondisinya, yang menyakitkan, Anda mesti kunjungi, Anda mesti cintai, Anda mesti akui, terima, peluk, dan tidak izinkan dia menguasai Anda, tapi persembahkan sebagai persembahan yang hidup kepada Allah Bapa. Begitu dia ambil, dia ganti tempat yang dimana Anda luka dengan kasih dan hadiratnya. Karena hadirat Allah is love. So, karakteristik murid Kristus di dewasa adalah loving people well. Itu bukti you love God. Oke, gurunya Martin Buber. So, jangan lupa hubungan Anda, orang itu bukan barang. Orang itu bukan, percuma tuh orang, itu barang. Tapi hubungan itu adalah, itu jelek-jelek begitu, jahat-jahat begitu, tapi ciptaan Allah cuma lagi rusak karena dosa. Operating systemnya lagi nggak bekerja. Nah, when you do that, itu kalau Anda praktek slow down, otot mendengar Tuhan pasti deh kebentuk. Cepat apa lambat pasti kebentuk. Ya Anda yang ada di sekitarnya mesti sabar aja. Kayak saya kayak di tengah medan arena pertandingan yang lagi ditonton orang. Don't worry, just stay like Jesus, be with God. Izinkan Tuhan bentuk emosi. Kalem, tenang, mengasihi dengan memberi perhatian. Termasuk musuh mau ngapain. Oke? So, let's pray supaya ini menjadi kehidupan kita, because this is kalau tidak ada kasih, kita nggak berguna, nggak berfaedah di kerajaannya. Mari kita berdoa ya. Lord Jesus, terima kasih untuk sore malam hari ini. Buat kami semua mendengar apa yang Roh Kudus bicara kepada kami. Buat kami bisa berdoa seperti Rasul Paulus di kitab Filipi. Kerinduannya dia di Filipi 3 ayat 10. Oh, kalau aku bisa mengenal Tuhan dan bisa menjadi satu dengan, bahkan menjadi satu dalam penderitaannya, dalam kematiannya, supaya aku bisa mengalami kuasa kebangkitannya. Dan hanya kuasa kebangkitan Allah di dalam Kristus Yesus melalui Roh Kudus bekerja dalam kami. Semua sifat-sifat dosa lama kami akan ditinggalkan, tidak punya kontrol lagi, dan kuasa kasih Allah mengendalikan kami. We need you, Lord. Tarik setiap hari, undang kami setiap hari untuk berada bersamamu. Aku hanya minta ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami. Dan kami berdoa dan mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. I hope everybody is learning. Kita berjumpa kembali di hari Sabtu. Kita akan langsung live juga dari Bali. Dan bergabung dengan kami juga di dalam ibadah di Trans Resort Hotel. Jam 2 sampai selesai. Kemudian nanti saya jam 6 sampai 9:30 ada di GBI Diaspora. Untuk perayaan anniversary ke-20 Gereja GBI Diaspora
Yay, selamat anniversary Bapak Pendeta Samuel Panjaitan, sobat kita di dalam Kristus. And kami juga mendukung pelayanan kalian yang sudah 20 tahun ini. And we'll see you in Bali juga di hari Minggu pagi jam 9 di GBI Diaspora. Tuhan berkati.